Selamat pagi. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, untuk topik kali ini saya akan membahas tentang mimpi. Jangan takut bermimpi besar. Saya percaya banyak di antara para sahabat di sini yang memiliki satu mimpi yang ingin diwujudkan. Begitu juga orang lain yang ada di luar sana. Saya percaya setiap orang pasti memiliki satu mimpi yang ingin mereka raih. Ada orang-orang di luar sana yang ingin membahagiakan orang tuanya dengan cara mengajaknya jalan-jalan, menghadiahkan sesuatu hal yang luar biasa yang belum pernah dihadiahkan olehnya selama ini. Mungkin berbentuk barang-barang spesial seperti emas, cincin, kalung, perhiasan, baju, bahkan membahagiakan dengan cara mencoba mengajak untuk keliling dunia. Jalan-jalan keliling dunia, baik perjalanan liburan ataupun perjalanan spiritual. Ada orang tentunya yang ingin sekali hidup dalam keluarganya itu penuh dengan kebahagiaan. Bisa memiliki segala sesuatunya. Istrinya, anaknya, suaminya bisa membeli segala sesuatu dengan mudah. Tanpa lagi melihat harga, tanpa lagi menawar-nawar, dan tidak perlu ketakutan lagi untuk membelinya. Bahkan mereka bisa makan di mana saja, jalan-jalan kemana saja, tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Naik pesawat dengan menggunakan business class, dan keliling dunia kemanapun mereka inginkan. Menginap di hotel yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Nah ternyata dari semua mimpi-mimpi yang barusan saya sampaikan, itu banyak sekali orang yang telah mencapai itu. Banyak orang yang telah sampai di titik ini. Yang sebelumnya mereka memulainya dari nol. Yang sebelumnya dari cerita-cerita yang saya dengarkan, mereka juga penuh dengan perjuangan. Nah, ada satu rahasia di balik semuanya ini. Ternyata semuanya itu dimulai dari mimpi. Semuanya itu dimulai dari mimpi. Betul, tidak semua mimpi bisa kita capai. Tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Ada beberapa hal yang harus kita sadari bahwa kadang perencanaan atau mimpi yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Tapi yang perlu diingat adalah bermimpi itu gratis. Kebayang ya, bagaimana kalau misalnya kita tidak memiliki mimpi? Mimpi saja kita tidak miliki, terus apa yang harus kita wujudkan? Betul, di dalam kehidupan ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Ada God factor, ada human factor. Nah, dari sisi human factor, kita harus penuh usaha. Kita harus merealisasikan apa yang menjadi apa yang kita inginkan. Kita harus menuangkan segala sesuatu yang menjadi pikiran kita. Apa yang menjadi tujuan kita, tujuan besar kita. Dan itu kita temukan di dalam diri kita. Nah tentunya semua yang kita cari, semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, semua yang menjadi tujuan kehidupan kita, itu message dari alam semesta. Itu message dari God factor. Ya. Tidak semua hal yang kita rencanakan itu akan berhasil. Yang harus kita lakukan adalah tetap optimis, merencanakan, men-set goal kita, membuat impian besar, sehingga kita memiliki tujuan yang pasti mau pergi ke arah mana. Sisanya biarkan rencana Tuhan yang bekerja. Nah ini yang saya maksud dengan God factor dan human factor. Untuk kali ini saya tidak berbicara God factornya seperti apa, bagaimana cara mengelolanya. Untuk kali ini kita cukup berpikir dari human factornya, yaitu kita yang harus mendesain kehidupan kita. Kita yang harus berkarma untuk hari esok. Karena apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun yang kita impikan, kita pikirkan, kita tuangkan dengan penuh semangat, dengan penuh inovasi, dengan penuh ketekunan, dengan penuh integritas, dan keyakinan bahwa semuanya itu akan terjadi, kita akan lebih gampang dan lebih percaya diri untuk mengeksekusinya. Sehingga kita tidak merasa kebingungan di dalam perjalanan akan pergi kemana. So, bermimpilah yang besar.
Jangan takut. Sekali lagi, mimpi itu gratis. Betul sekali juga, banyak pencuri-pencuri impian. Hindari ini. Hindari ini sekali lagi. Karena saya percaya sama halnya waktu saya kecil. Di lingkungan saya banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi saya. Oke, Jayeng, jangan terlalu bermimpi besar. Jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi. Siapa yang akan kamu ganti nanti? Ngapain lagi kuliah? Ngapain lagi sekolah? Toh presiden masih hidup. Toh pemimpin ini, pemimpin itu masih ada. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa banyak orang terjebak dalam kata-kata orang-orang terdekat kita. Di lingkungan-lingkungan kita di masa lalu. Ini salah satu juga akan menjadi sebuah mental block yang kita percaya, kita takut untuk melawan apa yang mereka katakan. Dan bahkan parahnya lagi, ini adalah salah satu penyebab orang-orang tidak berani bermimpi. Nah, di saat mereka tidak berani bermimpi, terus hal apa yang mereka akan wujudkan? Hal apa yang akan mereka cari? Sekali lagi, jangan terjebak dengan kata-kata biarkan hidup ini mengalir seperti air. Iya, betul. Kalau misalnya airnya mengalir ke samudra atau ke lautan atau ke tempat yang kita inginkan, yang kita harapkan, ya nggak apa-apa. Tapi kebayang nggak kalau misalnya airnya itu mengalir ke got, mengalir ke tempat sampah, bahkan ke kloset, tempat pembuangan yang sama sekali tidak kita harapkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita kalau misalnya sampai mengalir ke tempat-tempat yang seperti itu? Apakah Anda tidak akan menyesal? Nah, sedemikian, waktu telah berjalan dan tidak bisa diulangi. Untuk itu, untungnya saya menerima satu kalimat yang sangat luar biasa sekali dari seseorang. Bermimpilah dan bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun Anda terjatuh, Anda akan terjatuh di antara bintang-bintang. Wih, ini keren banget. Ya. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan dengarkan apa orang lain katakan. Bahkan orang-orang terdekat kita. Bahkan pasangan kita kadang-kadang mengeluhkan, ya, mengkhawatirkan impian kita. Jangan. Tetap bertahan pada impian Anda. Anda cukup merubah cara untuk meraihnya. Anda harus berpikir bagaimana caranya impian itu besar. Jangan takut. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan nantinya muncul dengan sendirinya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam intuisi kita. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita ke dalam mimpi kita. Dan begitu juga kehadiran jawaban-jawaban itu akan masuk ke dalam diri kita, akan masuk ke dalam orang-orang yang terdekat dari kita, akan masuk melalui mimpi bisa, akan masuk dari orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan semuanya yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan akan mulai energinya sefrekuensi menuju ke mimpi besar kita. Selama kita tidak pernah menyampaikan mimpi kita ke sang pikiran ini yang mengendalikan direksi, yang mengendalikan perjalanan kita, si Gojek ini akan terus kebingungan dan tidak akan sampai di mana-mana. Bahkan kita akan diantarkan ke tempat yang sebenarnya kita tidak ingin sampai di sana. Ujung-ujungnya kita akan mengeluh, kita akan komplain. Sama halnya dengan kehidupan ini. Ya. Jadi sahabatku, mulai sekarang yang belum memiliki mimpi, yang masih takut bermimpi, cobalah lakukan perenungan, duduk 5-15 menit di dalam keheningan, pikirkan, renungkan apa tujuan besar Anda, apa mimpi Anda. Mulailah sedikit berani untuk menuliskan satu persatu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Kalau misalnya Anda tidak menginginkan sesuatu, itu artinya hidup Anda belum hidup. Di saat kita tidak memiliki mimpi, tidak memiliki tujuan dalam kehidupan ini, kita akan terus hidup seperti mayat. Kita akan hidup tanpa ada motivasi.
Karena saya percaya hanya impian yang bisa memotivasi kita untuk bergerak. Hanya impian yang bisa memotivasi kita untuk bangun lebih pagi, untuk berkarya, untuk berinovasi, untuk penuh semangat. Ya. Tentunya impian-impian itu tidak selalu berhubungan dengan diri kita sendiri. Tapi impian-impian itu harus memiliki alasan yang kuat. Baik untuk keluarga kita, untuk kebahagiaan orang tua, untuk kebahagiaan orang banyak, khalayak banyak. Ya, bahkan alam semesta. Jadi kuatkan tekad kita, buat mimpi. Mulai sekarang tuliskan itu. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa menggerakkan kita tanpa alasan besar, tanpa the big why. Itu kenapa mulai sekarang saya menantang teman-teman yang belum memiliki mimpi yang besar, yang belum bisa mengangkatkan mimpi Anda, yang belum bisa mengangkatkan menjadi sebuah angka mimpi Anda, saya mengajak, yuk coba list semuanya. Setelah itu angkakan berapa angkanya menjadi sebuah nilai dan nanti lihat apa yang terjadi. Jangan dulu berpikir hal apa yang harus kita lakukan. Jangan dulu berpikir bagaimana caranya meraihnya. Nanti itu yang jelas bermimpilah dulu. Karena semua itu di awal tidak menjadi hal yang penting. Tanpa mimpi tidak akan ada pertanyaan bagaimana cara meraihnya. Untuk itu sahabatku, ketika kita gagal bukan berarti mimpinya yang salah. Ya. Tapi cara kita meraih mimpi itu yang harus kita perbaiki. Cara kita meyakini mimpi kita. Masa depan yang hebat itu dimiliki oleh orang yang memiliki mimpi yang besar. Dimiliki oleh orang yang memiliki keyakinan mereka pasti akan meraihnya. Karena impianmu selalu benar. Tenang saja, impianmu tidak akan kemana-mana. Berapa kali pun kita jatuh, impian akan selalu menunggu. Jadi jangan takut salah, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, dan ulangi lagi. Sama halnya Thomas Alva Edison yang memiliki mimpi menciptakan satu bola lampu. Ribuan kali jatuh, pada akhirnya apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita gunakan sekarang. Tanpa mimpi-mimpi yang beliau lakukan dulu, kita tidak akan pernah memiliki penerangan di dalam kegelapan. Ya, untuk itu jangan takut bermimpi. Takutlah di saat kita tidak memiliki mimpi. Bahkan di saat kita memiliki mimpi yang terlalu kecil, kita tidak bisa mewujudkannya. Itu yang mestinya kita takutkan. Takutlah di saat kita tidak memiliki tujuan hidup. Jangan khawatirkan, jangan pikirkan apa yang mereka katakan. Apa yang mereka sampaikan kepada dirimu, meremehkan impianmu. Ya, kadang-kadang mereka misalnya berbicara seperti ini. Wah, impianmu terlalu besar. Nah, ternyata bukan impian kita yang terlalu besar, tapi mereka yang terlalu kecil. Wah, impianmu tidak masuk akal. Nah, begitu juga. Bukan impian kita yang tidak masuk akal. Cuman akal mereka yang burak. Tapi akal mereka yang belum masuk. Jadi dari sekarang, dari tantangan-tantangan saya dari awal, lakukan. Terus bermimpi, pegang teguh mimpi Anda. Karena mimpi-mimpi itu akan membawa kita, menuntun kita ke kehidupan yang jauh lebih baik. Ke karakter-karakter yang jauh lebih hebat. Dari mimpi-mimpi itu akan menghadirkan 1000 masalah menjadi satu solusi. Dari mimpi-mimpi itu Anda akan mulai melihat sudut pandang masalah menjadi satu solusi. Bukan malah sebaliknya, dari satu masalah kita melihat 1000 masalah yang baru. Sekali lagi, jangan takut dengan hinaan orang lain karena mereka terlalu kecil. Mereka jauh lebih kecil dari mimpi-mimpi kita. Tetaplah berkarya. Kuatkan mimpimu, tinggikan mimpimu, bermimpilah besar, bermimpilah lebih tinggi, selaraskan tindakan dan doamu, astungkare Tuhan Yang Maha Kuasa akan mewujudkannya. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Ajit Jain Saputra.